Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arzuqnal ilma ma yanfa'una warzuqnal amala ma 'allamtana rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai nikmat-Nya kepada tiap-tiap kita hingga di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah. Setelah kita menyampaikan tentang pembahasan salat dari rukun, kewajiban, sunnah, perkara-perkara yang dimakruhkan, lalu kemudian perkara-perkara yang diharamkan atau yang dapat membatalkan salat. Lalu kemudian pada pertemuan terakhir kita telah mereview kembali akan tuntunan amalan ibadah salat. Maka pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masuk kepada bab yang kelima, Al-Babul Khamis, dari kitab salat, fi salatit tatawwu'i wa fihi masail. Pada pelaksanaan salat-salat sunnah. Wal muradu bit tatawwu'i, dan yang dimaksudkan dengan tatawwu' kullu ta'atin laysat biwajibah, yaitu amalan-amalan ketaatan yang tidak diwajibkan. Nah, ini adalah makna daripada tatawwu'. Jadi tatawwu' itu adalah amalan-amalan ketaatan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mas'alatul ula fadluha wal hikmatu min masyru'iyatiha. Fadluha at-tatawwu'u bis salati min afdalil qurubati ba'dal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilmi. Salat-salat sunnah itu seperti yang kita cantumkan. Salat-salat sunnah adalah amalan ibadah yang paling utama setelah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu. Jadi amalan salat sunnah ini adalah amalan yang paling utama setelah amalan berjihad di jalan Allah dan amalan menuntut ilmu. Karena memang kalau amalan berjihad di jalan Allah dan amalan menuntut ilmu ini naf'uha muta'addin. Kemanfaatannya itu tidak hanya kita rasakan untuk diri sendiri, akan tetapi untuk orang banyak. Ya. Sementara kalau salat-salat sunnah, ini manfaatnya qasir, hanya untuk diri kita sendiri. Kenapa kok amalan berjihad di jalan Allah dan amalan menuntut ilmu ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi? Akan tetapi amalan salat sunnah ini masih masuk dalam kategori amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang memiliki keutamaan. Kenapa? Limudawamatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilis salawat. Amalan salat-salat sunnah ini menjadi amalan yang paling utama karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam terus-menerus melaksanakan salat sunnah ini. Ya, jadi Nabi senantiasa bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan amalan salat-salat sunnah. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikarenakan di dalam hadis Abu Hurairah
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu bin nawafil hatta uhibbah." Jadi ada sebuah hadis ini yang juga menunjukkan akan keutamaan melaksanakan amalan ibadah sunnah. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa amalan ibadah sunnah atau sholat-sholat sunnah ini merupakan afdolul qurubat, amalan-amalan yang paling utama setelah berjihad dan menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang Nabi senantiasa menjaga di dalam hidupnya. Nabi senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan nawafilus sholawat, dengan amalan sholat-sholat sunnah. Maka terdapat sebuah hadis juga di dalam hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Barang siapa yang menyakiti wali-waliku, yaitu hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, hamba-hamba Allah yang saleh, faqad adzantuhu bil harbi, maka aku telah memberitahukan kepadanya untuk berperang. Artinya ia akan memperoleh kemurkaan Allah. Dia akan diperangi oleh Allah ketika menyakiti hamba-hamba Allah yang saleh. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan, tidak ada yang melebihi dari amalan yang aku wajibkan. Jadi kalau Allah mewajibkan kita akan satu amalan lalu kita menjaganya, maka itu akan menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Lalu kata Allah, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku senantiasa terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Di antaranya adalah salat-salat sunnah, hatta uhibbah, hingga aku mencintai hambaku tersebut. Nah, jadi di sini adalah amalan salat-salat sunnah ini menjadi satu amalan yang dapat menjadikan seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia amalan yang istimewa karena memang amalan yang dijaga oleh Nabi di dalam hidupnya, dan juga amalan ini ternyata menjadi satu amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ahibatil kiram azza wa jazakumullah, di antara keutamaan daripada amalan salat-salat sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, belum lagi yang namanya amalan salat sunnah itu ahibatil kiram akan mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi sahabat Rabi'ah ibnu Malik ini adalah salah satu sahabat Nabi yang biasa membantu urusan Nabi. Nyiapkan sandalnya Nabi, nyiapkan airnya Nabi. Hingga satu ketika Nabi kita Nabi Muhammad ini adalah seseorang yang gemar untuk membalas kebaikan orang lain yang diberikan kepada Nabi. Maka satu ketika Nabi Muhammad menyampaikan kepada Rabi'ah ibnu Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sal. Rasulullah bersabda, "Wahai Rabi'ah ibnu Malik, mintalah." Maka lalu kemudian orang itu menyampaikan kepada Nabi, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, aku minta untuk aku dapat menemanimu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi kembali bertanya, "Awa ghaira dzalik?" Apakah ada permintaan selain itu? Maka sahabat tadi menyampaikan, "Huwa dzaka." Hanya itu yang aku minta ya Rasulullah. Maka lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud." Kalau begitu, bantulah aku untuk menggapai cita-citamu ini, ya, dengan engkau memperbanyak bersujud. Artinya akan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bantu dengan cara apa? Dengan memperbanyak melaksanakan ibadah sujud, yaitu melaksanakan salat-salat sunnah di sini. Nah, maka di sini artinya orang ketika memperbanyak amalan ibadah sunnahnya, ia akan memperoleh derajat yang tinggi di surganya Allah. Karena ketika seseorang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini adalah orang yang
yang berada di surga yang paling tinggi, di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau adalah sahibul wasilah, orang yang memiliki kedudukan tertinggi, dan itu hanya dimiliki oleh satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala, dan diharapkan itu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa di sini? Salat sunnah ini akan menjadi satu amalan yang akan mengangkat derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Thauban ini, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhul jannah. Orang ini pernah bertanya kepada Nabi tentang satu amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surganya Allah. Maka kata Nabi, alaika bikathratis sujud. Hendaklah engkau memperbanyak bersujud kepada Allah. Hendaklah engkau memperbanyak bersujud kepada Allah, dan ini bisa kita lakukan dengan salat-salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hutta 'anka biha khati'ah. Tidaklah engkau melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali sujud, melainkan Allah akan mengangkat satu derajat padamu dan menghapuskan satu kesalahan. Nah, maka kalau semakin kita banyak bersujud, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah di antara keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada amalan salat sunnah. Dia adalah amalan yang senantiasa dijaga oleh Nabi SAW di dalam mendekatkan diri beliau kepada Allah. Dia adalah amalan yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dia adalah amalan yang dapat mengangkat derajat seseorang di surganya Allah, dan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah, dan juga dapat menghapuskan dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, al-hikmatu min masyru'iyatiha. Hikmah dari disyariatkannya, yaitu pelaksanaan salat-salat sunnah. Wa qad syara'a subhanahu at-tatawwu'a rahmatan bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan salat-salat sunnah itu, ini sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Faja'ala likulli fardin tatawwu'an min jinsih, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tiap-tiap salat wajib ada salat-salat sunnahnya, gitu ya. Liyazdadal mu'minu imanan wa rif'atan fid darajati bi fi'li hadza tatawwu', agar seorang mukmin yang melaksanakan salat-salat sunnah tadi, ya, itu bertambah keimanannya, bertambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan melaksanakan amalan salat-salat tatawwu' ini. Walitukmilal faraid, dan agar amalan salat-salat sunnah ini dapat menutupi kekurangan salat-salat yang wajib. Wa tajburu yaumal qiyamati bihadat tatawwu', dan dapat menutupi kekurangan dari salat-salat sunnahnya di hari kiamat nanti dengan salat-salat sunnah tersebut. Nah, jadi untuk menutupi kekurangan salat wajib kita di hari kiamat nanti, fa innal faraidah ya'tarihan naqsu, karena salat wajib itu ada banyak kekurangan yang kita lakukan, ya. Kama fi hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslimu yaumal qiyamati as-shalah. Kata Nabi, amalan pertama yang akan diangka, yang akan ditanya, yang akan dihisab pada seorang hamba Allah yang muslim pada hari kiamat adalah salatnya. Nah, gitu ya. Fa in atammaha wa illa qila, jika sempurna salat sunnahnya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ternyata tidak, maka akan ditanyakan kepada orang tersebut, akan disampaikan kepada para malaikat-malaikat Allah, unzuru hallahu min tatawwu. Coba lihat hamba ini, apakah dia memiliki amalan-amalan salat sunnah? Kata Allah Subhanahu wa taala, fa in kana lahu tatawwu'un akmalatil fardhata min tatawwu'i. Kalau misalkan dia memiliki amalan salat sunnah, maka salat sunnah itu akan melengkapi kekurangan salat wajibnya. Tsumma yuf'alu bisairil a'malil mafruḍati mithla dzalik. Kemudian demikian halnya dengan amalan-amalan wajib yang lain. Artinya di dalam hadis ini, ahibatil kiram, kita dapat memetik pelajaran bahwa amalan salat sunnah yang kita lakukan ini akan menutupi kekurangan kita pada salat wajib. Di mana salat wajib ini merupakan amalan yang akan ditanyakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya.
Kalau misalkan sempurna alhamdulillah, tapi kalau ternyata kurang, maka sholat sunnah ini akan menutupi kekurangan sholat wajib kita. Ahibbatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Lalu kemudian yang selanjutnya, al-mas'alatu tsaniyah fi aqsamiha. Pembahasan yang kedua adalah pada jenis-jenisnya. Salatut tatawwu'i naw'an. Salat-salat sunnah itu terbagi menjadi dua jenis. An-naw'ul awal, yang pertama, salawatum muaqqatah bi awqatin muayyanah. Salat-salat yang memiliki waktu-waktu tertentu. Wa tusamma bin nawafilil muqayyadah. Yang mana ini dinamakan dengan salat-salat sunnah yang terikat. Wa hadhihi minha ma huwa tabi'un lil faraidi kasunanir rawatib. Wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witri wad duha wal kusuf. Maka di antara salat-salat yang memiliki ketetapan waktu, gitu ya, maka di antaranya adalah salat-salat sunnah yang berkaitan atau beriringan atau yang mengikuti salat-salat wajib, di mana salat-salat sunnah itu dinamakan dengan salat-salat sunnah rawatib. Wa minha ma laysa bitabi'in ka salatil witri wad duha wal kusuf. Demikian juga sholat-sholat sunnah yang memiliki waktu khusus, waktu tertentu tapi tidak memiliki keterkaitan dengan sholat wajib, maka seperti sholat witir, seperti sholat duha, seperti sholat kusuf. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Jadi sholat sunnah itu jenis yang pertama, dia adalah sholat-sholat yang telah memiliki waktu-waktu tertentu. Jadi ada ketetapan waktunya. Ada yang berkaitan dengan sholat wajib, yaitu yang dinamakan dengan salat sunnah rawatib qobliyah dengan ba'diyah, dan ada juga salat-salat sunnah yang tidak memiliki keterkaitan dengan salat wajib, ya, tapi memiliki waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu kemudian jenis salat sunnah yang kedua, ahibatil kiram, adalah salawatun ghairu muaqqatah bi awqatin muayyanah, yaitu salat-salat yang tidak memiliki batasan waktu. Gitu ya. Wa tusamma bin nawafilil mutlaqah. Yang mana salat-salat sunnah ini dinamakan dengan salat-salat sunnah mutlak. Wan nau'ul awwal anwa'um muta'addidah ba'daha akadu min ba'din. Jadi ada namanya salat sunnah mutlak atau nawafil mutlaqah. Ini adalah salat-salat sunnah yang tidak memiliki batasan waktu. Jadi bisa dilaksanakan di siang hari ataupun di malam hari, selama bukan pada waktu-waktu yang dilarang. Jadi kalau misalkan malam hari sudah melaksanakan sholat malam dan masih punya semangat untuk melaksanakan sholat, nah maka masuk dalam nawafil mutlak. Di siang hari waktunya sholat duha, sudah banyak sholat yang dilaksanakan, 8 rakaat dia sempurnakan sholat duhanya, tapi masih punya semangat untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah, maka masuk dalam kategori nawafil mutlaqah. Nah, ini adalah jenis yang kedua. Ini adalah jenis yang kedua. Wan nau'ul awal, untuk jenis yang pertama, anwa'um muta'addidatun ba'duha akadu min ba'din. Itu ada berbagai jenis, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wa akadu anwa'uhu al-kusuf. Maka dalam amalan sholat sunnah jenis yang pertama, yang paling utama, yang paling ditekankan adalah sholat kusuf atau sholat gerhana. Gitu ya. Karena Nabi ketika melaksanakan sholat gerhana itu Nabi bersegera. Nabi ketika di satu pagi di waktu duha, pada saat itu, di saat putra Nabi Ibrahim meninggal mendapati matahari tiba-tiba terjadi gerhana, maka Nabi SAW bersegera, gitu ya, langsung mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan sholat gerhana, yang oleh karenanya lalu disampaikan di dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar, wa akadu anwa'ihi al-kusuf. Maka amalan sholat sunnah yang paling diutamakan adalah sholat gerhana. Tsummal witr, kemudian sholat witir. Tsumma sholatul istisqa, kemudian sholat meminta hujan. Tsumma sholatut tarawih, kemudian sholat tarawih. Wa amman nau'uts tsani, sementara jenis yang kedua, fayushra'u fil laili kullihi, disyariatkan di sepanjang malam, gitu ya. Disyariatkan di sepanjang malam, wa fin nahar, dan di siang hari, ma ada awqatun nahi, kecuali waktu-waktu yang dilarang. Waktu-waktu yang dilarang itu habis subuh sampai matahari meninggi dan jarak antara matahari dengan bumi seukuran tombak. Lalu kemudian waktu yang kedua ketika matahari tepat berada di atas porosnya. Lalu kemudian yang ketiga dari selepas sholat asar sampai tenggelamnya matahari.
Nah, ini yang tidak diperbolehkan, orang itu melaksanakan salat sunnah mutlak. Wa salatul laili afdalu min salatin nahar, dan salat sunnah di malam hari itu lebih utama daripada salat sunnah di siang hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi di sini kalau kita simpulkan, salat sunnah itu ada dua. Ada yang memiliki batasan waktu atau waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, baik dia yang memiliki keterkaitan dengan salat wajib, yaitu salat sunnah rawatib, ataupun yang tidak memiliki keterkaitan dengan salat wajib, gitu ya, seperti salat witir, salat duha, salat kusuf, gitu ya. Lalu kemudian ada salat-salat yang tidak memiliki keterkaitan dengan waktu yang dinamakan dengan salat-salat sunnah mutlak. Dinamakan dengan salat-salat sunnah mutlak. Lalu kemudian setelah itu ahibatil kiram ma'azzani wa azzakumullah, matusannu lahul jamaah. Salat-salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan berjamaah dari salat-salat sunnah ini, tusannu salatul jamaati, yang disunnahkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah salatut tarawih wal istisqa wal kusuf. Salat tarawih, salat minta hujan, dan salat gerhana. Ini adalah salat-salat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi untuk hendaknya dilaksanakan secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita di kesempatan pagi hari ini akan mempelajari tentang salah satu daripada amalan sholat sunnah yang dianjurkan, dijaga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dituntunkan untuk hendaknya dilaksanakan oleh umatnya, yaitu sholat sunnah rawatib. Nah, ini insyaallah sudah menjadi amalan ibadah sholat sunnah yang biasa dilakukan oleh para jamaah. Ini hanya untuk penguatan saja ini tentunya, gitu ya. Ar-rawatib, gitu ya. Rawatib itu adalah jamak daripada ratibah, wahiyad daimah al-mustamirrah wahiyat tabi'atu lil faraid. Jadi rawatib itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dinamakan dengan rawatib karena ia menjadi pengikut, ya, karena dia adalah ad-daimah al-mustamirrah, karena dia itu dilaksanakan secara terus-menerus. Jadi salat sunnah rawatib dinamakan dengan rawatib karena ia dilaksanakan secara terus-menerus. Dan salat sunnah rawatib ini merupakan salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Wa faidatu hadhihi rawatib annaha tujbir al-khalala wan naqs alladhi yaqa'u fil faraid. Dan faidah dari melaksanakan salat sunnah rawatib ini untuk menutupi kekurangan, ya, yang kita lakukan di dalam salat wajib kita, kama madha bayanuhu, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Nah, ini adalah keutamaan daripada salat sunnah rawatib, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan, salat sunnah rawatib dalam sehari semalam itu kira-kira ada berapa rakaat? Pertanyaan untuk Pak An. 12. Ada 12. Hasan. Nah, jadi salat sunnah rawatib dalam sehari semalam itu ada 12 rakaat. Ya, kalau dalam hadis Abdullah bin Umar itu ada 10 rakaat. Gitu ya. Nah, ini adalah salat sunnah yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hendaknya kita jaga. Gitu ya, untuk hendaknya kita jaga. Wa adadur rawatib 10 rakaat. Jumlah rakaat salat sunnah rawatib itu ada 10 rakaat. Ini merujuk kepada hadisnya Abdullah bin Umar. Wa hiyal madhkuratu fi hadits Ibnu Umar. Yang mana hal itu disebutkan di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, hafidtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menjaga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla adh-dhuhri, 2 rakaat sebelum zuhur, kata Ibnu Umar. Wa rakaataini ba'da adh-dhuhri, lalu 2 rakaat setelah zuhur. Wa rakaataini ba'da al-maghrib, lalu 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'da al-isya, lalu 2 rakaat setelah isya. Wa rakaataini qabla al-ghadah, lalu 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la adkhulu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Nah, ini katanya Abdullah bin Umar, aku itu menjaga amalan-amalan salat sunnah rawatib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 rakaat. 2 sebelum zuhur, 2 sehabis maghrib, 4 sudah. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 4 sudah. 2 setelah maghrib, 6, 2 setelah isya 8, dan 2 sebelum subuh, kata Abdullah bin Umar. Ini adalah amalan salat sunnah rawatib yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku jaga. Ya. Yang lalu Ibnu Umar menyampaikan, wa kanat
gitu ya. Sa'atan la adkhulu ala Nabi SAW fiha. Kalau sholat sunnah sebelum subuh ini aku tidak datang ke rumah Nabi. Karena Nabi sholat sunnah qabliyahnya itu, kalau sholat sunnah qabliyah subuhnya itu dilaksanakan sebelum subuh di rumahnya. Nah, gitu ya. Maka katanya Abdullah bin Umar, aku tidak masuk ke rumah Nabi pada saat Nabi melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh. Fahaddathatni Hafsah. Lalu kemudian saudari perempuanku yaitu Hafsah menceritakan kepadaku. Nah, karena Hafsah ini merupakan istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun 3 Hijriah. Setelah Hafsah dikala itu menjanda dan menyelesaikan masa iddahnya, maka Nabi menikah dengan Hafsah, putrinya Umar ibn al-Khattab. Maka katanya Abdullah bin Umar, fahaddathatni Hafsah. Maka lalu kemudian Hafsah, saudari perempuanku berkata kepadaku, menceritakan kepadaku annahu kana idza tala al-fajru, di mana Nabi itu kalau sudah terbit yang namanya fajar, gitu ya, artinya sudah masuk waktu pelaksanaan salat subuh, wa adzanal muadzin, dan muadzin sudah mengumandangkan azan, shalat rakaatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat 2 rakaat. Nah, ini adalah 10 rakaat yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dan sebagaimana dijaga oleh Abdullah bin Umar. Ini yang dinamakan dengan salat sunnah rawatib. Wa yata'akkadu lil muslimi ayu hafidha ala 12 rakaat. Dan lebih dianjurkan juga untuk seorang muslim itu menjaga yang 12 rakaat. Jadi ada tambahan 2 rakaat lagi, ya, yang juga hendaknya dijaga oleh seorang muslim, tambahan dari 10 rakaat sebelumnya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh Nabi, ma min 'abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah illa banallahu lahu baitan au illa bunya lahu baitun fil jannah. Tidaklah seorang hamba Allah yang muslim melaksanakan sholat dalam sehari, ya, sebanyak 12 rakaat, yaitu 12 rakaat sholat sunnah rawatib di sini ahibbatil kiram, melainkan Allah akan membangunkan baginya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjaga sholat 12 rakaat. Nah, tambahan 2 ini di mana? Wahyal asyrul madhkuratu sabiqan, yaitu 10 rakaat yang disebutkan pada hadisnya Abdullah bin Umar, illa annahu yakunu qabla dzuhri 4 rakaat. Nah, tambahannya pada qabliyah zuhur, yang mana yang awalnya 2 rakaat itu ditambah lagi 2 rakaat. Faqad zada Tirmidzi fi riwayati hadithi Ummi Habibah al-Madhi. Jadi Al-Imam Tirmidzi menyampaikan tambahan di dalam hadisnya Ummu Habibah, arba'an qabla dzuhri wa rak'ataini ba'daha. Jadi Nabi itu menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, ini ahibbatil kiram azzani wa azzakumullah, yang kalau di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dzuhri. Nabi itu tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, caranya dua-dua. Caranya dua-dua. Jadi Nabi, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, jadi di sini kita dapat memetik pelajaran kalau salat sunnah rawatib itu jumlahnya ada 12 rakaat. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jadi total ada 12 rakaat. Ini adalah salat sunnah rawatib yang dijaga oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, gitu ya, kalau dari keseluruhan ahadits dalam permasalahan ini, di dalam membicarakan salat sunnah rawatib itu, salat sunnah rawatib itu ada salat sunnah rawatib yang muakkadah dan yang ghairu muakkadah. Jadi yang sangat dianjurkan, artinya yang senantiasa dijaga oleh Nabi, dan ada yang kadang dilakukan oleh Nabi dan kadang tidak dilakukan. Kalau yang senantiasa dijaga dan dilakukan yaitu yang 12 rakaat ini. Ya, ini yang senantiasa dijaga oleh Nabi SAW. Lalu kemudian juga ada tambahan, ya, yaitu qabliyah asar. Ini kita bisa melaksanakan sholat sunnah tapi tidak ditekankan. Jadi boleh melaksanakan, boleh juga tidak. Atau kadang Nabi melaksanakan, kadang Nabi tidak melaksanakannya. Karena memang Nabi menyampaikan baina kulli adzana ini sholat. Antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Itu kata Nabi. Demikian halnya dengan sholat qabliyah maghrib. Demikian halnya dengan sholat qabliyah isya. Nah, jadi ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, ada qabliyah isya. Nah, ini masuk dalam kategori amalan-amalan sunnah rawatib juga, tapi ghairu muakkadah.
tidak sampai ditekankan. Tapi kalau yang 12 rakaat seperti yang disebutkan di dalam hadisnya Ummu Habibah atau di dalam hadisnya Abdullah bin Umar, maka ini merupakan amalan salat sunnah rawatib yang senantiasa dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di total ada qabliyah subuh 2 rakaat, ada qabliyah zuhur 4 rakaat dua-dua, ada ba'diyah zuhur 2 rakaat yang muakkadah. Kalau misalkan masih punya semangat bisa ditambah 2 rakaat lagi. Jadi 4 qabliyah, 4 ba'diyah. Karena di dalam hadisnya Abdullah, dalam hadisnya Ummu Habibah, yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur akan dijauhkan dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada qabliyah asar, ada qabliyah maghrib, lalu kemudian ada ba'diyah maghrib. Nah, yang ba'diyah maghrib ini yang muakkad, yang sangat dijaga oleh Nabi SAW. Lalu ada qabliyah isya dan ada ba'diyah isya. Nah, maka ini adalah total daripada amalan-amalan salat sunnah rawatib yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akadu hadhihi rawatib, dan yang paling utama dari salat-salat sunnah rawatib ini adalah rakaatul fajri, 2 rakaat salat sebelum subuh. Wa huma sunnatul fajril qabliyah, yaitu salat sunnah qabliyah sebelum subuh, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan di dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di dalam pelaksanaan salat 2 rakaat sebelum subuh, walam yakun yada'uhuma abada. Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya salat sunnah qabliyah sebelum subuh. Ini ahibatil kiram adalah tentang amalan salat sunnah rawatib. Hanya saja kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan salat sunnah rawatib sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi Nabi SAW biasanya kalau safar itu yang dijaga adalah witir sama qabliyah sebelum subuh. Tapi kalau salat-salat sunnah rawatib yang lain tidak dilakukan oleh Nabi, meskipun boleh, sebagaimana disampaikan di dalam madhabul jumhur, ketika seorang muslim safar melaksanakan salat-salat sunnah rawatib, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Namun biasanya Nabi SAW meninggalkan yang namanya salat sunnah rawatib di saat Nabi safar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, maka ini adalah tentang muqaddimah daripada amalan ibadah salat-salat sunnah. Lalu kemudian kita juga mengambil pembelajaran tentang salat sunnah rawatib, salah satu daripada amalan-amalan salat sunnah yang memiliki ketetapan waktu, yang memiliki keterikatan dengan salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk dapat istiqomah menjaga amalan-amalan salat sunnah ini di dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya jika ada pertanyaan kita persilakan. Ada tambahan ahibatil kiram azzan wa azzakumullah. Kalau qabliyah subuh, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakannya ringan. Dalam hadisnya Ummul Mukminin Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min sholati subhi. Jadi Nabi itu kalau melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh dilaksanakan dengan ringan. Gitu ya. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan oleh Aisyah, kana Nabi yukhaffifur rak'ataini allataini qabla sholati subhi. Jadi Nabi itu meringankan sholat sunnah qabliyah sebelum subuh. Gitu ya. Sampai-sampai kata Ummul Mukminin Aisyah, innil aku sampai kadang mengatakan hal qira'at bi ummil kitab. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membaca surat Al-Fatihah? Jadi dari saking Nabi meringankan amalan salat sunnah qabliyah subuh. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Yang kalau dalam hadisnya Abu Hurairah ahibatil kiram, gitu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan salat sunnah qabliyah sebelum subuh itu biasanya Nabi membaca surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan membaca suratul Ikhlas di rakaat yang kedua. Ini diantara bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat sunnah qabliyah sebelum subuh. Gitu. Yang lalu kemudian biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah salat sunnah qabliyah sebelum subuh itu baring ke anggota tubuh sebelah kanannya. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas untuk melaksanakan salat subuh di masjid. Ini diantara tuntunan yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi pertanyaan ahibatul kiram? Fadhal. Untuk qabliyah subuh itu sebaiknya digeser di rumah atau masjid? Karena kemana dengan masjid Al-Buddha jauh.
Sehingga karena sampai subuh di rumah itu kesini agak lambat. Bagaimana? Boleh di masjid, boleh di rumah. Kemudian di rumah. Kalau tanya tentang mana yang lebih utama, sholat sunnah itu yang paling utama dilaksanakan di rumah. Tapi kalau misalkan kita sholat di rumah bisa terlambat kita sholat subuhnya, lebih utama untuk kita laksanakan di masjid, boleh di masjid. Boleh di masjid. Untuk sholat-sholat sunnah rawatib ini kalau misalkan terlewatkan boleh kita ganti. Gitu ya? Jadi boleh untuk kita mengganti. Gitu ya? Seperti sholat sunnah qabliyah sebelum subuh misalkan, ini kita terlewatkan, kita bangunnya terlambat misalkan, gitu ya? Atau iqamahnya yang memang cepat, sehingga kita datang ke masjid dan sudah melaksanakan sholat subuh, artinya kita tertinggal dari melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh, maka ini bisa diganti di waktu duha. Ini bisa diganti di waktu duha, gitu ya? Ataupun setelah sholat subuh, tapi tidak menjadi satu kebiasaan. Karena pernah ada salah satu sahabat Nabi yang melaksanakan sholat 2 rakaat setelah subuh, lalu Nabi bertanya, ini 2 rakaat apa? Lalu kemudian sahabat tadi menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ini adalah 2 rakaat sebelum subuh yang belum aku laksanakan, dan Nabi mendiamkannya. Tapi ini tidak menjadi kebiasaan karena ba'da subuh ini adalah waktu yang dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau sesekali boleh. Nah, lebih utamanya untuk hendaknya dilaksanakan di waktu duha. Bahkan dalam satu riwayat ketika Nabi SAW itu pernah safar bersama para sahabat-sahabatnya, dan pada saat itu Nabi tertidur dengan keseluruhan para sahabat dan tidak terbangun kecuali dikarenakan teriknya matahari. Artinya waktu sudah selesai, sholat subuh ini kan selesai, artinya matahari sudah terbit. Maka yang dilakukan oleh Nabi pergi meninggalkan tempat tersebut lalu berwudu. Lalu sebelum melaksanakan sholat subuh, mengganti sholat subuh yang tertinggal ini, Nabi SAW terlebih dahulu sholat sunnah qabliyah sebelum subuh, lalu kemudian sholat berjamaah subuh bersama para sahabat-sahabat Nabi. Gitu ya, artinya di sini mengganti. Termasuk juga yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi SAW itu pernah terlewatkan dari melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Terlewatkan dari melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, gitu ya. Hingga ketika sholat asar, selesai sholat asar Nabi pulang, lalu Nabi sholat 2 rakaat, gitu ya. Maka pada saat itu istri Nabi Ummu Salamah itu bertanya kepada Nabi SAW, gitu ya, ini sholat 2 rakaat apa ya Rasulullah? Bukankah 2 rakaat setelah asar itu dilarang? Maka kata Nabi SAW, ya binta Abi Umayyah, wahai putri Abu Umayyah, gitu ya, sa'alti 'anil rak'ataini ba'dal asri, engkau bertanya tentang salat 2 rakaat setelah asar yang aku lakukan, fa innahu atani unasum min bani Abdul Qais fasyaghaluni 'anil rak'ataini allataini ba'da dzuhri fahumahatan. Tadi itu ada tamu, kata Nabi. Tadi ada tamu yaitu Bani Abdul Qais, orang-orang dari Banu Abdul Qais, sehingga mereka menyibukkan aku dari melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Maka ini 2 rakaat setelah asar adalah salat sunnah ba'diyah zuhur yang tadi terlewatkan. Artinya mengganti sholat sunnah rawatib yang terlewatkan itu bisa. Misalkan qabliyah zuhur kita terlewatkan lalu kita ganti setelah zuhur. Kita niatkan qabliyah zuhur untuk kita ganti lalu dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah zuhur misalkan. Nah, ini bisa dilakukan oleh seorang muslim karena memang Nabi SAW pernah melakukannya. Begitu. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, boleh, tidak ada masalah. Seperti contohnya Pak, rumahnya jauh. Nah, Ada 3 kilo dari sini. Kalau sholat sunnah sebelum fajar di rumah, ya nak nutup lah sini. boleh. Kita ada waktu, kalau tidak 15 menit. Nah, boleh. Supaya dipercontohkan nanti harus di rumah. Akhirnya sholat subuhnya telat gitu. Masya Allah. Boleh, kalau tidak nutut di rumah boleh dilaksanakan. Sholat di masjid. Itu satu. Rakaat al-fajri, 2 rakaat subuh, maksudnya ini adalah sholat sunnah qabliyah subuh itu. Ya sudah, itu sudah. Itu ya, tidak ada sholat lain sudah. Jadi kalau sudah masuk kumandang azan subuh,
Salat sunnah yang dituntunkan ya 2 rakaat sebelum subuh itu saja. Salat sunnah qabliyah sebelum subuh itu saja. Kecuali kalau misalkan kita masuk masjid waktunya luang, kita qabliyah dulu, habis qabliyah kemudian kita tahiyatul masjid dulu, baru kemudian kita salat sunnah qabliyah sebelum subuh, boleh, tidak ada masalah. Baik. Ada lagi yang lain, Ahibatul Kiram? Apakah setiap masuk masjid apakah diharuskan salat tahiyatul masjid? Nah, setiap masuk masjid disunnahkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan duduk kecuali ia telah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, kata Nabi SAW. Kecuali kalau misalkan ada kesibukan ke majelis ilmu, misalkan ini ilmu yang disampaikan penting, kalau terlambat misalkan akan terlewatkan banyak pengetahuan, maka terlebih dahulu hadir, lalu kemudian selesai majelis ilmu tersebut diganti bisa. Jadi diganti salat sunnah tahiyatul masjidnya setelah kita menyelesaikan hajat kita. Tapi kalau misalkan mau salat sunnah dulu, itu lebih utama, karena memang tuntunan Nabi jangan terlebih dahulu duduk sampai salat sunnah 2 rakaat. Salah salatul al-witir atau salatul tahajud itu apakah boleh dikerjakan sebelum tidur? Barakallah. Salat witir itu boleh dikerjakan sebelum tidur. Bahkan ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah menyampaikan, "Ausani khalili bithalath." Nabi Muhammad kekasihku itu mewasiatkan kepadaku akan 3 amalan, gitu ya. An asuma rak'atai duha, an asuma thalathata ayyami min kulli syahrin, untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa rak'atai duha, menjaga 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan untuk menjaga salat witir sebelum tidur. Nah, ini kalau misalkan seorang muslim itu bangunnya sulit, ya, atau misalkan kegiatannya sampai malam, yang dikhawatirkan baru bangun subuh, maka bisa melaksanakan salat witir sebelum tidur. Bisa melaksanakan salat witir sebelum tidur. Perkara nanti malam bangun mau ditambah salat-salat sunnah salat malamnya, ini tidak ada masalah. Tapi tanpa witir lagi. Baik, Ahibatul Kiram, semoga yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dapat memberikan kemanfaatan. Kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini dengan membaca doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون